DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akhirnya menanggapi aspirasi publik yang terangkum dalam 17+8 tuntutan rakyat. Melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi, lembaga legislatif menghasilkan 6 poin keputusan yang diumumkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 5 September 2025. Keputusan ini diambil sebagai jawaban awal terhadap gelombang tuntutan masyarakat yang disuarakan dalam dokumen 17+8 tuntutan rakyat. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Apa itu dokumen 17+8 tuntutan rakyat? Dokumen tersebut berisikan tuntutan rakyat kepada pemerintah secara keseluruhan yang terbagi dalam 2 periode waktu berbeda. Ada setidaknya 17 tuntutan rakyat jangka pendek yang diberi batas waktu dalam 1 minggu, sedangkan 8 tuntutan rakyat jangka panjang yang berlaku hingga batas waktu setahun. Berikut bunyi 17 tuntutan rakyat jangka pendek yang memiliki batas waktu hingga 5 September 2025. 1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28 hingga 30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. 3. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun. 4. Publikasi transparansi anggaran, gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR. 5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah, termasuk selidiki melalui KPK. 6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. 9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM. 12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Selain 17 tuntutan rakyat jangka pendek dengan deadline 5 September 2025, ada juga 8 tuntutan rakyat dalam setahun yang punya batas akhir sampai 31 Agustus 2026 mendatang. Berikut bunyi dari 8 tuntutan rakyat. 1. Bersihkan reformasi DPR besar-besaran. Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR, tolak mantan koruptor, dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa, pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN. 2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. 3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. 4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor. DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor. 5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. DPR harus merevisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi polisi, ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal. 6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar, food estate, tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI 7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. 8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi ketenagakerjaan. Tinjau serius kebijakan PSNI prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Cipta Kerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh. Evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN. Bagaimana menurut Anda terkait tuntutan rakyat tersebut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, jangan lupa like, dan subscribe ke Suara Wakil Rakyat. Langganan, A. Daya listrik, dan B. Jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.